Boleh dimulai? Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari? Alhamdulillah sehat. Sehat. Masih tetap dengan semangat yang sama gitu. Masih Ya, masih. masih semangat. Ada yang sehat tapi mungkin semangatnya mulai kendor. Ya mudah-mudahan semangatnya ini bukan semakin kendor tapi semakin lebih semangat lagi ya Bu. Ya. Baik Bu, ya sedikit saya jelaskan tentang tujuan pendampingan saya hari ini, ya, pendampingan pertama. Jadi di kegiatan grup penggerak itu ada dua kegiatan yang akan difasilitasi oleh pengajar praktik. Yang pertama adalah pendampingan individu dan yang kedua tentang lokal karya. Jadi pendampingan individu itu kita akan melakukan pendampingan individu itu sebanyak 6 kali dan lokal karya itu sebanyak 7 kali. Nah, di setiap pendampingan individu itu kita sebagai pengajar itu sebenarnya hanya memastikan apakah guru penggerak itu benar-benar sudah menerapkan apa yang sudah didapatkan di pembelajaran daring, ya, apa itu sudah diterapkan baik materi tentang pemikiran budaya Nusantara, kemudian juga apakah guru penggerak tersebut itu sudah benar-benar berkolaborasi dengan guru. Nah, dan khusus untuk pendampingan saat ini, jadi yang menjadi fokus pendampingan saya itu ada 4. Yang pertama tentang diskusi tantangan belajar daring. Kemudian yang kedua tentang refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga diskusi pembuatan kerangka portofolio. Dan yang keempat diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dan pengembangan hidup. Jadi hanya 4 itu yang menjadi fokus pembicaraan kita pada hari ini. Kira-kira Ibu sudah mungkin tidak sabar lagi mau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya kita bawa santai saja ya, walaupun kita dokumentasi tapi ya saya berharap di diskusi kita nanti kita benar-benar menikmati pembicaraan kita pada sesi. Baik, kita mulai. Nah sekarang pertanyaan pertama ini. Nah, sekarang Ibu kan sudah masuk pada modul 1.3. Bahkan dari malam sudah diskusi yang sangat penting. Nah, saya kembali mungkin bawa Ibu ke pembelajaran di modul pertama 1.1 tentang refleksi Hajar Dewantara. Kemudian juga tentang peran dan nilai grup penggerak itu. Nah, selama Ibu belajar dari modul 1.1, 1.2 atau selama Ibu belajar di daring ya, apakah Ibu menemui masalah ataupun kendala atau tantangan selama Ibu mengikuti pembelajaran? Silakan. Siswa atau selama Ibu mengikuti kegiatan daring, iya. saya pribadi sampai dengan hari ini bukan dari itu belum ada. Berarti selama ini Ibu dalam hal apa mengisi ataupun mengikuti kegiatan grup lewat daring, baik itu mengisi LMS ya, ataupun mungkin mengikuti Zoom ya, untuk sementara ini belum ada. Karena Zoom kan dia paling waktu-waktu yang disediakan kan habis Iya, pelajaran. betul. Jadi tidak mengganggu. Jadi pengisian LMS kan nanti setelah selesai. Ya. Berarti tidak masalah untuk pembelajaran daring ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran daringnya itu tidak ada masalah. Nah selain dari mungkin ya kalau tadi kan itu tidak punya masalah di hal pembelajaran daring. Tapi apakah
dalam selama ini mengikuti kegiatan guru penggerak itu adakah mungkin sesuatu yang menjadi hambatan itu dalam mengikuti kegiatan ini? Baik itu daring ataupun online atau apa ya, maksudnya mungkin di dalam mengikuti dari awal sampai di titik-titik pernah tidak ibu mungkin mengalami hambatan tantangan yang menghambat ibu untuk mengikuti kegiatan itu? Kalau saya hambatan itu kalau langsung itu belum ada. Tapi memang seringkali itu yang mungkin saya mengganggu itu cuma pada saat sementara kegiatan serius pengerjaan tugas atau sementara ini baru makstrom. Iya, berarti Iya. ya, berarti cuma masalah di bukan masalah di Karena saya itu kan waktu posisi sekarang dengan anak 3, ada anak masih balita. betul. Tapi saya berusaha berusaha membakasi minus waktu itu Iya. membakar dia tugas. Jadi saya itu kalau tugasnya macam 3 hari sebelumnya akan di jadi waktu-waktu saya kerjakan malam itu pada saat anak sudah tidur tidak kerja itu. Jadi saya pada sebelum sementara tidur saya bahkan satu hari itu sampai 2 kali tugas saya mau selesaikan. 1, 2, Iya. sampai Jadi kan karena saya jaga kan pada saat saya tidak ada waktu tugas harus sudah selesai kan mengkondisikan saya urusan pribadi yang urusan itu. betul. Jadi memang benar-benar memanfaatkan waktu Iya, yang bahkan luang itu. libur kemarin berapa hari libur kemarin bahkan bagi saya tidak libur, jadi saya usaha saya kerjakan menggunakan waktu tugas selesai. Iya. Jadi pada saat ini pas 3-4 hari ini tugas ada kirim. Kira-kira Karena di sekolah itu kan tidak ada waktu saya untuk mengerjakan. Iya, karena kan Jadi kalau memang di sekolah fokus untuk sekolah. iya, kecuali macam diskusi-diskusi biasa lagi itu, tapi kalau untuk tugas tidak bisa. Karena kan sering-sering kan ada guru yang saya asik mereka tolong. Tidak ada operator tuh. Ah, Nah, cuma untuk hal lain mungkin yang tidak bisa dikerjakan oleh operator jadi dimintakan iya, operator. jadi tidak fokus. Sementara kan mengerjakan tugas itu harus fokus. Jadi paling bagus di rumah. Dari sekolah kan batas paling ini jam 3, Ya. paling lambat setengah 4, tapi kan paling cepat kan setengah 3 jam 3. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kira-kira apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut. Iya. Jadi mungkin yang kita fokus dulu kalau bisa, ini kan masih kita fokus di pembelajaran daring. Nah, jadi mungkin yang saya harapkan di sini adalah jawaban apa saja proses yang selama ini sudah berjalan 1 bulan terakhir dan capaian yang masuk di sini ini apa ada peningkatan tidak? Ada peningkatan tidak dalam selama ini mengikuti kegiatan apa dalam selama ini mengikuti pembelajaran daring ini? Kira-kira apa sih yang menjadi capaian yang menurut ibu positif buat ibu? Saya fokus ke anak-anak saya kan guru kelas 1. Jadi kan sebelumnya saya itu dengan gaya mengajar, cara mengajar yang kalau kita kolaborasikan dengan materi pengajar kan saya rasa kalau saya refleksikan ke diri saya selama ini sedikit ada keliru gitu kan. Iya. Karena kan sebelumnya kan saya paling susah mengontrol emosi dari dalam KBM. Iya, betul. Iya kan. Kemudian gaya mengajar yang makanya anak-anak harus tugas harus selesai. Anak harus saya sangat paksa memang. Pokoknya tugas yang dikasih harus selesai, harus semua harus dapat 100 Pak. Saya kejar harus dapat 100. Cuma setelah saya dapat ilmu dari pengajar kan di situ terang guru itu jangan terlalu menuntut anak itu harus sesuai dengan cara dia berpikir. Jadi
tidak juga harus biar mereka belajar bermain, tidak juga, tapi bermainnya mereka itu ada belajarnya di dalam. Jadi tidak hanya, alhamdulillah sudah anak-anak juga kan di kelas tidak tegang. Yang sebelumnya kurang tidak saya lihat di kelas itu. Satu nih, maksudnya saya kan itu kelas satu kan. Sampai sekarang, iya. Makanya saya bilang sama anak-anak, jadi kemudian kurang target kan selalu kan kurang target kan harus harus hari ini saya tugas. Anak-anak harus selesai, yang tidak selesai kita kan apa lagi yang misalnya masih 8 bulan, kan yang 12 sudah mulai. Jadi yang diterapkan mulai kemarin sudah berubah sekarang. Iya. Yang dulunya mengajar kadang kita masih emosi, yang kedua kadang kita juga mengharapkan sesuai yang hasilnya kita, iya. Masih juga ada pemberian hukuman yang kita yang tidak sesuai atau tidak mencapai target yang kita lakukan. Dan sekarang itu sudah berubah. Iya. Nah itu memang yang diharapkan juga dari dua penggerak. Yang pertama itu adalah perubahan dari paradigma yang membentuk karakter sendiri. Jadi ketika kita melihat ataupun menikmati masalah di kelas yang mungkin kemarin kita masih kadang apa itu mengendalikan diri atau mungkin masih belum tepat merespon masalah yang terjadi di kelas. Jadi kadang reaksi kita itu ada yang emosi gitu ya. Tapi ketika kalau kita sudah belajar tentang guru penggerak, materi yang dari guru penggerak, kita justru melihat itu adalah sebuah keunikan, ciri khas mereka, jalan mereka masing-masing. Yang penting selama yang mereka lakukan itu tidak membahayakan untuk diri mereka. Tapi kalau misalnya dalam satu kelas itu ada perbedaan, ada mungkin yang lambat, ada mungkin yang cepat, sedang, itu sebenarnya kalau di guru penggerak itu adalah sebuah keunikan. Dan disitulah guru itu memang diharapkan benar-benar memberikan pelayanan, mengajar kepada mereka itu sesuai dengan kemampuan mereka, kecepatan dan lambatnya kemampuan mereka. Nah, jadi ya saya sangat apresiasi ya, artinya selama ini berarti itu memang benar-benar mulai menerapkan pikiran saja dewasa, bukan hanya dari bentuk aksi, tapi juga mulai berubah pada paradigma itu yang dulunya dari ibu mungkin masih terbawa emosi, sekarang sudah tidak lagi terbawa emosi karena sudah memiliki paradigma baru. Nah sekarang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, nah contoh misalnya ibu sudah mulai melakukan perubahan di kelas, ya, dari perubahan di kelas dan juga perubahan pada diri ibu. Nah, apakah ibu dalam selama melakukan perubahan di kelas tersebut itu mendapat dukungan dari ekosistem yang ada di sekolah, ya baik dari kepala sekolah atau dari Karena selama ini secara umum dukungan itu dari kepala sekolah, pendidikan kami itu sangat minim sekali. Apalagi dengan adanya perubahan yang terjadi di kelas kan. Artinya suami kan sekarang dengan adanya siswa kelas 1 yang
sulit juga sih. Mungkin saya sebagai guru itu saya bisa mendengar begitu, tapi memang karakternya itu memang sudah dua hal sih, memang kebiasaan mereka itu mungkin kebiasaan lingkungan dulu atau iya. Jadi pas saya sampai itu di beberapa mereka semua sudah memang lain. Memang karakter ini memang kelas berteriak. Jadi sampai pernah saya kayak kewalahan. Iya, karena memang saya di sana juga sekolah juga kelas 1. Terus saya jarang mengadakan kegiatan seperti ini. Ada sama kelas 1. Tapi karakter yang ini agak beda. beda. Misalnya, alhamdulillah, kalau saya fokus ke yang jelas itu, saya harus pertama yang saya lakukan adalah mengontrol emosi. Kan kalau saya ikut emosi dengan itu otomatis bisa jadi kan saya jadi dengan tangan. Karena beberapa karakter yang seperti itu kan kelas dia, bahkan ada guru pun larian kelas. Tapi alhamdulillah itu yang pertama saya bagaimana caranya supaya saya itu bisa merangkul, dan selalu pertama yang merangkul. Saya rangkul mereka. Jadi saya fokus itu untuk kemarin dapat materi dari belajar itu ternyata kan diajarkan bahwa jangan terlalu memaksakan kehendak, kan? Jadi saya bilang, alhamdulillah sekarang saya berusaha satu persatu saya rangkul. Bahkan ada beberapa siswa yang sering curhat, jadi saya wawancara mereka dengan wawancara apa sebenarnya yang buat ini. Ada saya dalam yang di kelas ini dia yang paling bikin gula, kan? Jadi saya berusaha bagaimana apa sebenarnya bikin anak ini seperti ini. Karena kan saya telusuri lingkungan kemudian anaknya juga itu memang lingkungannya ini kan bagian saya lingkungan. Ya setelah tadi berarti saya sebagai pelajar ini anak tidak bisa diambil yang keras. Karena dia kalau ambil yang keras memang marah, merontak. Jadi saya alhamdulillah sekarang guru sudah mulai bagus, sudah alhamdulillah mereka bilang sekarang kelas itu mulai berubah. Yang awalnya memang di kelas rame, jadi kalau proses KBM mereka agak tenang, jadi tidak seperti awalnya saya datang di kelas sudah kayak pasar. Tapi ini sekarang jadi itu diapresiasi oleh teman-teman. Jadi terus saya datang ke itu, mereka tidak kurang lebih menjadi orang yang bisa membantu. Tidak peduli sama sekali. Jadi saya berusaha bagaimana anak ini dengan waktu yang tinggal 6 bulan saya yang di kelas kan saya masuk kan semester baru semester 2. Kemudian sudah mulai sebagian yang sudah bisa membaca. Ya, jadi yang diberi apresiasi oleh teman-teman sudah ada perubahan, sudah peningkatan. Dan teman-teman yang lain juga selama ibu mengikuti program untuk menerapkan, apakah mereka juga memberikan dukungan ke ibu, mungkin dukungan entah itu secara langsung atau pernah. Kalau itu kan alhamdulillah ada. Iya, dukungan langsung misalnya diajak untuk berkolaborasi, kemarin penyelesaian aksi nyata, sama-sama mereka. Saya sebentar mengajar, mereka ada Kepala sekolah juga. kalau kepala sekolah kemarin sudah sama guru ada, kolaborasi dengan guru ada. Tapi ya artinya kan kadang juga kan kalau tanpa ada dukungan kepala sekolah kadang mungkin kita terlalu ditekan mungkin, atau juga ada mungkin urusan ataupun kegiatan yang berhubungan dengan guru penggerak, kemudian berbenturan dengan juga kegiatan sekolah. Kalau kepala sekolah mungkin lebih mengutamakan kepentingannya, bisa jadi mungkin ibu mungkin tidak begitu mendapat kesempatan banyak untuk mengikuti kegiatan guru penggerak, lebih diutamakan untuk memprioritaskan. Ada apa nih? Waktu Iya, karena dukungan itu sangat ada, karena
karena macam hari ini ada misalnya ada Jumat apa itu kan hari ini kegiatan apa sering ditanya itu untuk tiap hari bilang nanti Jadi jam itu 1. kepala sekolahnya itu perhatikan, Iya. bahkan mengikuti apa selalu apa ya ingin mengetahui kemajuan dan tahap-tahapan yang ini sudah. Iya, jadi progres dari CGP itu sudah sampai di mana ini kegiatannya. Jadi selalu ada jadi umpan balik dari tiap sisi itu ada. Jadi tidak ada masalah. Kalau dari suami ada, Tidak ada. dari dukungan. Dukungan ada, maksudnya hambatan tidak ada. Karena kan kalau Berarti saya suami terima kasih. iya kalau saya sibuk kerja tugas anaknya suami jaga anak. Jadi berarti bila orang-orang yang di sekitar itu juga semua mendukung, baik itu guru, kepala sekolah dan juga suami juga. Sama Nah, terima ada. iya. Tidak ada. Sekarang kita lanjut Bu ya pada pertanyaan yang berhubungan dengan tindak lanjut hasil lokakarya orientasi kemarin. Jadi kita fokus pada wajar tentang hasil lokakarya. Nah, pada lokakarya orientasi itu kan sudah pernah menuangkan beberapa kekhawatiran ya dan juga harapan-harapan. Nah, adakah kekhawatiran yang selama 1 bulan ini, ya, dalam 1 bulan ini atau selama 1 bulan ini, apakah kekhawatiran yang pernah dituangkan, ibu resahkan itu adakah yang sudah terjadi? Alhamdulillah untuk kekhawatiran yang saya khawatirkan itu akan Terjadi. menghambat atau apa sudah sampai hari ini belum ada. Kalau kemarin ibu menuangkan kekhawatiran berupa Yang pertama itu kurang adanya dukungan dari kepala sekolah, dukungan sejawat. Jawa. Itu yang fokus di dua ini saya kurang. Berarti hanya khawatir dengan sampai tidak ada dukungan dari kepala sekolah dan juga teman-teman guru yang lain. Iya, ini saya Dan khawatirkan. sampai saat ini justru yang ibu khawatirkan itu tidak pernah terjadi, belum terjadi, iya. dan berharap itu tidak akan Dan terjadi. berharap itu Ya. tidak. Oke ya Bu, kita lanjut ya. Nah sekarang apa saja harapan yang sudah terwujud? Harapan itu kan pernah juga mungkin menuangkan harapan-harapan yang pernah ibu tulis pada lokal orientasi. Kira-kira harapan yang ibu tulis apa saja dan apa itu sudah dan apa harapan yang sudah ibu tulis sekarang sudah terwujud? Harapan Harapan saya yang masih ibu ingat apa kira? salah Ibu kan mengikuti kegiatan guru penggerak itu berharap apa? iya berharap itu kalau tidak salah tentang ilmu yang saya peroleh itu Atau kalau misalnya itu terlalu luas, nah sekarang harapan yang saya ingin tanya ke ibu adalah, ibu kan kemarin kan memiliki kekhawatiran, menuangkan 2 kekhawatiran. Nah, ibu ingin seperti apa? Atau apa kira-kira harapan ibu agar kekhawatiran itu tidak terjadi? Nah, yang saya ingat saya harapan kemarin itu saya menulis harapan itu balikan dari Iya. itu kalau tidak salah iya. Berarti apa harapan ibu? Itu berharap itu ada harapan saya kemarin itu dukungan dari kepala sekolah, dari kemasan, akhirnya sampai sekarang sudah Terwujud ya. Baru yang ketiga kalau tidak salah harapan saya itu selalu diberikan kesehatan. Iya. Itu. Nah itu nanti pada harapan baru. Itu saya tiga itu saya Berarti alhamdulillah yang harapan-harapan yang menjawab khawatiran itu berarti alhamdulillah sekarang sudah iya. terwujud. Insya Allah sampai dengan 1 lokal, sampai dengan modul 3 harapan itu yang sudah terwujud akan terus. Akan terus ya. Iya. Dan nanti mah hanya selama guru penggerak itu jadi inginnya itu terus berlanjut. Nah, adakah harapan baru yang ibu harapkan untuk pembelajaran 1 pada bulan ke depan? Pasti Harapan baru dalam ibu mengikuti
pembelajaran dalam 1 bulan ke depan lagi? Yang pasti kalau harapan saya itu dalam bulan ke depan lagi, 1 bulan ke depan lagi lebih baik lagi dari Lebih baik lagi. sekarang yang sudah saya lakukan, lebih meningkat lagi. Semuanya dengan khususnya dengan anak-anak, kegiatan pun sekali di kelas. Nah sekarang bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama ibu melakukan pembelajaran daring? Berarti sudah hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Nah berarti kita fokus di sini adalah pada kegiatan selama ibu mengikuti pembelajaran daring. Bagaimana dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru? Dukungan itu yang pertama itu yang saya sudah dapat itu motivasi. Itu yang pertama, motivasi itu selalu tetap menyemangati. Begini, Menyemangati itu selalu teman-teman, kepala sekolah, kemudian tidak mengekang waktu atau kegiatan itu tidak terlalu menuntut harus lebih dahulukan ini kegiatan sekolah atau tadi maksudnya di nomor 2 kan itu yang tidak. tapi tetap selalu memberikan ruang, Iya, kesempatan betul. untuk ibu mengutamakan kegiatan guru. Iya, kalau memang ada tugas selesaikan dulu. Iya. Nah, itu bentuk dukungan dari kepala sekolah. Kalau kita rekan guru lain, kira-kira adakah dukungannya yang ibu peroleh selama mengikuti kegiatan belajar? Itu Selalu sama- berupa motivasi. Iya, Ya, motivasi itu. Tapi mungkin dalam hal membantu mengerjakan tugas belum sampai di situ. Yang penting buat ibu, mereka sudah memberikan motivasi, itu sudah merupakan dukungan yang besar untuk membantu. Iya, iya. Baik. Oke, lanjut ya Bu ya. Nah sekarang berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah ibu pelajari, kira-kira apa perubahan yang sudah ibu lakukan di ruang kelas yang selaras dengan pemikiran pembelajaran? Nah, ada sedikit ibu sudah sampaikan di awal ya sebenarnya. Nah sekarang di sini ibu saya berikan kesempatan untuk bercerita tentang apa saja ya yang sudah ibu lakukan, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah ibu terapkan di kelas. Saya kalau kemudian kerja antara saya fokus di bahwa guru itu harus menuntut, itu yang fokus saya fokus, Iya, bukan menuntut. bukan menuntut. Iya, jadi itu pun yang sering saya tiap saya di kelas itu yang saya selalu terbayang bahwa guru jangan terlalu menuntut. Jadi tugas guru menuntut ke arah yang lebih baik. Itu saya yang ini. Jadi biasa kan guru itu secara mana-mana kerja jadi pintar. Tidak, saya berpikir bagaimana siswa saya itu pintar dengan versi saya, tanpa harus menuntut orang dengan harus sesuai dengan saya keinginan. Pintar sesuai versi saya atau pintar sesuai versi mereka? Maksudnya versi saya, tapi cara belajar saya, teknik saya dengan versi saya, tapi dengan ini mereka, kemampuan mereka. Jadi jangan. Jadi tetap memaksimalkan kemampuan mereka. Iya, karena di sekolah kelas saya itu kan ada siswa yang tiba-tiba dia berkebutuhan sudah mirip berkebutuhan khusus lah, karena mulai cara berbicara tidak jelas. Iya, cara berbicara baru jadi beraktif. Iya, jadi saya dengan siswa itu saya itu memang PR besar itu bagaimana siswa ini supaya di kelas itu tidak menjadi siswa pemberontak. Jadi saya hari-hari saya bersama perangkul yang saya berikan perhatian khusus di siswa itu. Jadi benar-benar berubah. Iya, dari kemarin saya yang sebelumnya dengan model cara belajar yang ini kemudian iya, jadi sekarang berusaha untuk menuntut. Jadi bagaimana menjadi lebih baik. Oke, baik aja. Jadi itu hal yang sudah diterapkan di ruang kelas yang sudah dilakukan. Nah,
Saya rasa mungkin pertanyaan kedua sudah terjawab juga ini. Nah, tapi tidak apa. Nah, selain dari kata menuntun ya, kira-kira apa lagi pemikiran Haja Dewantara yang apa ya, yang ibu jadikan sebagai suatu acuan untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada di kelas tersebut. Pemikiran Dewantara itu kan bahwa anak itu biarkan mereka berkembang sesuai dengan kodrat alam dari zaman kan. Jadi saya berusaha anak itu mereka belajar sesuai dengan apa yang ada dalam diri mereka, itu kan sesuai dengan yang ada dalam diri mereka dan sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Jadi kita antara siswa dan guru kan beda zaman, tapi saya berusaha memberikan pembelajaran itu sesuai dengan yang mereka ketahui, sesuai dengan zaman sekarang. Jadi sudah? ya. Cukup? Nah, berikut sekarang ibu saya tanyakan tentang apa saja yang ibu sudah pelajari pada modul 1.1. Tentang landasan filosofi Dewantara. Ya. Boleh diceritakan sedikit tentang apa saja kira-kira landasan dari filosofi Haja Dewantara? Oke, nah. Jadi artinya garis besarnya saja. Jadi kan sudah ada 2 bahkan ya yang garis besar yang ibu sudah sampaikan di jawaban sebelumnya. Nah, sekarang mungkin selain dari 2 jawaban yang ibu sudah sampaikan di sebelumnya itu ada mungkin hal lain yang mungkin masih termasuk pada pemikiran Haja Dewantara selain dari 2 tadi. Bahwa guru itu Apa ya? iya, selain menuntun dan ini di pembelajaran masyarakat pada zaman. Iya. Sebenarnya menurut teman baik kawan. Ingat filosofi yang Ya. yang Iya. Kalau tidak salah tentang bahwa pembelajaran jangan pembelajaran itu ke zaman dahulu dibawa ke zaman tentang iya itu bagaimana? Jangan pembelajaran yang zaman dahulu dibawa ke sekarang. iya begitu iya. Kemudian ibarat guru sebagai ibarat guru sama dengan petani. Iya. Ada lagi? Iya itu Bagaimana itu? Ya, ibarat guru sama dengan petani. Bisa dijelaskan? bahwa guru itu memberikan pupuk. Itu kan ibaratkan seperti itu kan, petani memberikan pupuk kepada tanaman supaya tanaman itu ini. Jadi kan di situ ini bahwa guru itu memberikan kayak pemahaman atau ilmu kepada siswa itu, berharap supaya siswa itu kan menjadi jadi lebih baik atau lebih berkembang berkembang sesuai dengan ini. Tapi sesuai dengan Iya, kembali ke situ ke kodrat alam dan kodrat zaman. sudah. Oke. Lanjut ya Bu. Nah sekarang apa yang sudah baik dari perubahan
tidak diberlakukan dan apa yang perlu diperbaiki ke depan. Perubahan, entah itu perubahan dalam dirinya tubuh atau juga mungkin perubahan-perubahan yang merupakan aksi nyata hasil dari misalnya dari pelajaran yang didapatkan dari satu dua. Bisa perubahan yang ibu terapkan ke peserta didik, boleh juga perubahan yang terjadi dalam diri ibu sendiri, entah itu perubahan dari mindset, hati, emosi, kan juga termasuk satu perubahan. Kalau perubahan yang sekarang yang sudah terjadi, alhamdulillah saya lebih mulai dari cara berpikir, jadi saya mulai merubah itu, cara berpikir, bagaimana dengan siswa fokus di KBM, misalnya di KBM, bagaimana cara saya mengajar di kelas, saya berusaha bagaimana saya menjadi guru yang bisa menyenangkan bagi siswa, karena kan kita guru kan punya prinsip kita menjadi guru yang dirindukan, bukan yang ditakuti. Seperti itu kan, kalau kita ditakuti berarti keberadaan kita itu tidak diinginkan, tapi ketika kita dirindukan, ketika kita tidak hadir di kelas, itu selalu ditanyakan. Dan alhamdulillah saya punya kegiatan di luar saja, anak-anak itu selalu bertanya, ibu tidak ada kemarin, kenapa? Itu kan, jadi mereka berusaha bagaimana saya itu selalu ada dengan mereka. Itu yang alhamdulillah sekarang sudah mulai ini, jadi berubah. Iya, alhamdulillah dari cara mengajar saya sudah lakukan perubahan. Melakukan hal-hal yang membuat tenang. Iya, menyenangkan bagi siswa, cara menyenangkan bagi siswa itu. Kemudian dengan teman-teman. Jadi kalau dengan teman-teman saya berusaha bagaimana saya itu bisa bermanfaat. Keberadaan saya itu bermanfaat untuk mereka. Jadi tidak juga kalau macam bahasanya ini saya tidak pernah menganggap bahwa diri saya itu penting, tidak, tapi bagaimana keberadaan saya itu bermanfaat gitu. Jadi bisa membantu ketika mereka butuh. Jadi itu yang sekarang sudah mulai saya ini terapkan, tanpa saya harus berpikir bahwa saya lebih bisa dari mereka, tidak. Kita memberikan satu manfaat lah. Iya, jadi alhamdulillah ilmu yang apa yang saya tahu ketika mereka bertanya, saya sering sharing bagi guru yang ingin bertanya. Tapi apalagi soal PKM, soal PMM, sudah bisa dilakukan baik, ya. Sudah bisa untuk membimbing ke guru lain. Jadi sekarang dengan adanya ini jadi saya harus, samping saya belajar di penggerak, saya juga harus belajar. Jadi bagusnya itu kita guru itu harus banyak belajar. Jadi itu yang menjadi saya. Jadi kita berusaha jadi tempat, jadi harus jadi tempat bertanya, tidak juga, tapi itu apa yang ilmu yang kita peroleh kan nantinya kan untuk guru, teman-teman guru yang kan bisa kita berbagi, yang sudah mulai gampang. Kira-kira kalau tadi kan sudah ibu lakukan kan perubahan yang sudah ibu lakukan di kelas, bahkan juga perubahan yang sudah ibu lakukan juga ke teman-teman guru lain. Nah, adakah mungkin perubahan yang menurut ibu masih perlu untuk ibu tingkatkan? Iya. Jadi kalau untuk kolaborasi dengan teman itu memang harus lebih saya tingkatkan lagi. Jadi peningkatannya itu di situ kalau macam seperti juga diminta oleh kepala sekolah itu kan, saya bisa ilmu yang saya peroleh bisa berbagi dengan teman-teman secara kita seniman gitu, diadakan pembimbingan resmi bagi dengan teman-teman untuk memberikan ilmu
sosialisasi pemahaman misalnya. Kalau ini kan cuma secara. Kalau ini kan cuma apa per individu Iya, perorangan. jadi Iya memang harus begitu juga. Kalau saya dulu sempat harus mensosialisasikan, padahal kalau menurut kita sekarang ternyata tidak perlu ya. Artinya tidak ada ditentukan tugas. Cuma kemarin karena memang saya juga berharap apa yang saya dapatkan juga diketahui oleh teman-teman guru dan juga kepala sekolah, supaya kan ke depan ini mereka juga mulai terarah apa yang mereka akan beri, dukungan apa yang akan mereka berikan ke kita. Kalau selama kalau kita tidak pernah beritahu bahwa kita sudah berada di tahapan apa dan apa yang kita dapatkan, bisa mereka juga mau mendukung pun tidak tahu apa dukungan yang pantas untuk beritahu. Bahwa yang berikut juga kenapa juga penting juga beritahukan ke mereka materi, karena pertama adalah ini saya kalau tidak diketahui ya. Apalagi ini merupakan fondasi dari, boleh dikatakan ini adalah merupakan fondasi kurikulum merdeka. Nah, walaupun alasan kurikulum merdeka ini kenapa berubah adalah alasan kurikulum merdeka kenapa dirubah hanyalah sebuah misalnya pemulihan dari kurikulum dari COVID kan. Ini kan sebenarnya alasan dari kenapa munculnya kurikulum merdeka adalah merupakan kurikulum yang pemulihan dari kurikulum yang sebelumnya kita pernah. Tapi kalau saya pikir justru kurikulum merdeka inilah ya, karena dari dasar pemikiran filosofi Haja Dewantara. Sehingga pemikiran Haja Dewantara yang dimana Haja Dewantara itu yang pertama adalah tidak menuntut tapi menuntun. Yang kedua juga harus memberikan kebebasan ya, yang sehingga lahir sekarang kata kebebasan itu dari kata merdeka. Iya kan, dari kata merdeka. Merdeka lahir batin di mana siswa itu tidak ada unsur paksaan belajar. Mereka juga dalam hal pengambilan keputusan juga pun tidak ada unsur paksaan. Jadi mereka memilih belajar itu dari hati mereka. Nah, oke, lanjut ya Bu. Jadi itu sekedar mengapa perlu juga Ibu mengadakan satu pertemuan untuk mereka, karena ini penting juga untuk mereka. Dan supaya mereka juga tahu alasan mengapa kurikulum merdeka ini ada. Ternyata setelah kita dalami materi guru komputer itu kan ternyata memang sih sudah selaras dengan kurikulum merdeka yang ada di materi guru komputer. Kenapa KKM itu sekarang sudah tidak dalam bentuk angka? Kalau di kurikulum merdeka kan ada dua versi ya. KKM ada yang tiga berarti, ada yang dalam bentuk deskripsi, ya kan? Lalu juga bentuk angka juga, ya checklist juga. Tapi sebenarnya itu maksud tujuan daripada kita perlu mengadakan. Nanti Ibu tetap harus. Nah sekarang apakah perubahan yang sudah Ibu lakukan, baik di kelas, baik perubahan yang Ibu lakukan ke guru-guru lain, itu apakah Ibu tuangkan ke dalam portofolio digital? Sudah. Ya, di portofolio digital itu kan ada aksi nyata, ya kan? Di aksi nyata 1.1 itu mungkin di situ kita semacam melakukan aksi hasil dari hasil dari hasil dari pemikiran Haja Dewantara, merupakan wujud dari apa yang kita dapatkan di modul 1, kita aksi nyatakan di tugas tersebut.
ibu apa saya tuangkan di Iya. portofolio digital ada masalah? Tidak ada. Awalnya bermaksud. Masalah yang saya maksud di sini, apakah ada mungkin hal yang ibu belum tahu tentang portofolio digital? Cara membuat portofolio digital? Awalnya sudah semuanya tahu. Tahu. Bisa tuh. Oke, sekarang ya kita lanjut lagi. Nah, sebelum ibu mengenal portofolio digital ini, apa mungkin pernah mengenal apa platform-platform lain untuk mempublikasikan tentang karya-karya yang dibuat sebelum portofolio digital yang ada di Google Site? Ada? Pakai mempublikasikan itu kan dari portofolio baru di Google apa? Bukan slide. Slide atau site? Kalau portofolio kalau Slide. kan Iya. ada yang slide. Oh, berarti slide. Yang Oh, kayak sama dengan PowerPoint. Iya, di situ. Kan bisa bukan? Itu juga bisa dikirim linknya, Iya, bagikan. bagikan. Iya. Kemarin juga saya ini sih yang tugas Slide. 1.3 yang itu aku selalu kerja di situ. Jadi juga sudah pernah membuat di Google Slide ya, Iya. mengangkat karya-karya di Google Slide. Nah, sekarang komponen apa kira-kira yang ibu tuangkan ke dalam portofolio digital? Portofolio. Ya, Komponen ini tentang modul. Kalau Iya. satu, ya lanjut. kalau itu sama sekali. Oh, Kalau komponen ini saya pertama alamin modul gitu. terus lanjut. Oh, berarti halaman depan profil modul ya? Iya, alamin kan profil modul. Nah, sekarang mungkin saya perlu jelaskan sedikit tentang portofolio digital. Nah, padahal kemarin saya sempat kirim ke ibu ya, nanti kan pernah cerita ibu tentang panduan portofolio digital. Gitu ya. Itu mengikuti yang ada di video atau yang ada di buku panduan? Video Iya. kalau di buku panduan itu dia kan terlalu banyak detail ini. Iya, jadi saya hanya fokus di situ di tiga ini itu. Di 3 komponen. Tapi di modul itu dia banyak dan tertuang semua juga yang ada di LMS. Mulai dari diri sampai dengan aksi nyata. Sampai aksinya tuh. Iya. Begini ya, kan punya syarat ya. Cuma saya tetap harus saya minta ibu tetap harus mengacu ke panduan yang pertama. Kalau hal lain misalnya modul 1, modul 1.1, 1.2 itu sebenarnya adalah informasi pendukung ya, sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Semua pasien mungkin mengharapkan kita itu ya harus dalam portofolio digital tertuang menurut 1.1, 1.2. Nah, karena kita kemarin waktu ini buku berat, kita tidak pernah diminta itu, tidak pernah diminta harus membuat komponen modul satu semuanya. Salah ada dari pasien. Iya. Nah, makanya begini, dasar kenapa mereka itu harus membuat komponen tersebut itu karena memang tujuan daripada portofolio digital ini adalah sebagai sumber
informasi untuk kita dan juga untuk orang lain. Nah, maka dari itu sebenarnya tidak salah kalau Fasil itu mengharapkan apa yang kita tuangkan ke dalam LMS itu pun kita tuangkan ke dalam portofolio kita. Karena kelebihan salah satu keuntungannya adalah kita bisa membaca-baca kembali, melihat-lihat kembali informasi yang sudah kita tuangkan di LMS dan nah, jadi portofolio digital ini ibarat LMS kedua atau mungkin salinan dari LMS yang yang ada di platform LMS tersebut seperti itu. Nah, tetapi ada komponen utama yang tidak boleh ibu lewatkan. Nah, kalau yang tadi modul 1, modul 1, itu sebenarnya adalah komponen yang merupakan merupakan penting sesuai dengan yang diinginkan oleh Fasil. Sebagai yang pertama adalah untuk sumber informasi untuk Fasil ya, untuk menilai hidupnya kemajuan dan juga untuk manfaat Nah, sekarang kalau bisa kita kembali ke panduan. Tapi jangan hilangkan modul ya. Ya, tapi jangan sampai yang komponen utama justru yang diharapkan oleh panduan hilang. Nah, itu yang saya ingin jelaskan ke Ibu. Jangan justru yang utama hilang ketimbang yang justru komponen yang berupa komponen pendukung lah dari yang utama tadi. Yang utama itu modul kan? Yang utama itu sebenarnya cuma profil guru penggerak, ya. Kemudian artefak aksi nyata, ya. Itu sebenarnya yang utama yang diharapkan di dalam pelaporan portofolio digital khusus untuk pada kegiatan guru penggerak. Ada tidak artefak aksi nyata? Ya, ada. Kalau aksi nyata Artefak aksi nyata. Ya. Publikasi tidak ada. publikasi Iya. tidak ada. Sertifikasi dan pendidikan Pendidikan cuma dari profil. harus masuk di profil. Iya. Umpan balik dari rekan sejawat, kepala sekolah, murid maupun orang tua. Jadi di situ sudah ada komponen umpan balik. Jadi sebenarnya dalam panduan itu kita cuma menuangkan yang pertama adalah profil guru penggerak dan yang kedua adalah artefak aksi nyata. Dalam artefak aksi nyata itu memuat aksi-aksi yang kita lakukan di sekolah yang menurut kita itu adalah merupakan suatu hal yang bermanfaat. Kayak dokumentasi begitu dalam bentuk foto gitu. Kalau dalam bentuk foto mungkin lebih bagus ya. Kalau dia dalam bentuk foto, tapi foto bercerita, begitu. Kayak video. Boleh juga video, bisa foto yang dibuat video. Iya. Boleh juga video. Kan seperti kalau misalnya kan kayak modul itu kan tertuang di dalam kan ada aksi nyatanya juga kan bukan seperti itu. Di modul juga kan memang ada aksi nyata kan? Iya. Iya. Sebenarnya yang ada di aksi nyata itu, yang ada pada modul itu yang kita keluarkan di sini. Di artefaknya. Di artefak aksi nyata. Tapi juga kalau yang di modul itu, aksi nyata yang ada di modul itu kan adalah aksi nyata yang hanya untuk pemenuhan dari tugas. Nah, ada lagi mungkin aksi nyata yang menurut kita itu juga selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya, yang walaupun itu tidak merupakan bentuk tugas yang ada di LMS, tapi menurut kita itu adalah merupakan bentuk aksi nyata yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau mungkin dengan materi-materi yang sudah kita pelajari di guru penggerak. Itu juga boleh
upload di aksi nyata itu. dokumen apa lagi? Iya. Dalam bentuk video. Iya. Contoh misalnya ada program yang ibu anggap juga membawa perubahan di sekolah, misalnya program literasi. Ada lagi mungkin program yang pembiasaan itu kan. Iya, kayak Nah itu kan mungkin kalau kita menunggu apa ya, tugas yang sesuai dengan dengan yang aksinya tadi itu kan mungkin di modul 1.2 belum kita tahu atau di modul 1. Nah artinya perubahan yang ibu ingin ibu ya sudah lakukan. Contoh misalnya perubahan di prakarsa yang sudah ibu pelajari, prakarsa perubahan. Nah mungkin di prakarsa perubahan itu kan kita cuma mengambil satu dua kegiatan, tapi ada mungkin yang ibu anggap adalah suatu ide atau gagasan yang juga membawa perubahan, yang anggap membawa perubahan yang juga bisa meningkatkan prestasi belajar murid, memperbaiki karakter murid. Itu juga kan boleh dikeluarkan dalam artefaknya. Makanya disebut di situ artefak aksi nyata. Itu sebenarnya bukan hanya sekedar aksi nyata yang ada di modul ini, tapi apa saja yang merupakan aksi nyata, wujud daripada kayak kegiatan saya tiap pagi anak sebelum masuk kelas bersama Iya. Baru itu dia buat apa saya judulnya apa kira-kira pembiasaan melalui pembiasaan karakter atau penanaman karakter melalui pembiasaan seperti misalnya salaman pada saat salaman di pagi hari misalnya ada salam sapa, kalau perlu itu di diterapkan. Ya perlahan-lahan. Cuma saya di sini lebih menjelaskan bahwa artefak aksi nyata itu bukan hanya sekedar memuat tentang aksi nyata yang ada di modul. Lagi itu. Berarti dimaksud di sini dia di atas ini dia Pak ya? Pedoman yang gitu ini. Iya, seharusnya dia di luar. Iya. Nah, kalau yang ini biar saja ini itu tambahan ini tambahan. Nah, jadi di profil itu nanti ditambahin profil guru penggerak. Kemudian aturan profil guru penggerak ini kan berarti cuma ya biodata. Nah, kalau yang profil guru penggerak itu kalau yang diharapkan dalam panduan itu dia memuat tentang gitu kan? Ya memang begini, memang kita ketika melihat panduan itu melalui video iya naik, makanya begini dari panduan itu, makanya begini. Kalau saya ketika ada perbedaan dari dua referensi antara panduan dengan video, saya ambil yang tertinggi. Saya ambil dari panduan yang berbentuk tertulis seperti itu. Ketika kalau saya mengambil video, antara video satu dengan video kedua itu juga beda. Iya. Tapi kalau panduan itu antara panduan satu panduan dua tetap sama. Makanya kenapa ketika dua versi referensi yang berbeda, kita harus mengajukan tetap ke panduan secara tertulis. Nah, hal lain yang mungkin yang kenapa jadi pembeda di video itu karena itu juga kan tergantung daripada pasiennya masing-masing, ya, menafsirkan seperti apa dan juga sesuai dengan kebutuhan TGP-nya pada saat itu, kebutuhan dari. Nah, untuk kenapa juga sekarang portofolio digitalnya di angkatan 10 juga berbeda dengan kita, karena pasien juga menginginkan untuk portofolio digital itu dia memuat seluruh tugas yang ada di LMS. Iya. Ya. Tapi ingat, itu adalah sebenarnya kepentingan pasien. Tapi yang harusnya juga ibu tidak bisa abaikan adalah komponen utama yang memang komponen utama yang dituntut dalam portofolio digital sesuai dengan panduan. Gitu. Nah, jadi tinggal ibu tambahkan profil guru penggerak
artefak aksi nyata, baru publikasi, sertifikasi dan umpan balik. Itu tidak mendapatkan. Sedikit saya jelaskan itu tentang ini kan kita harus mengaji ke sini kan. Di profil guru penggerak itu boleh ibu memuat video dan slide, tidak hanya berupa foto, boleh juga tulisan, boleh juga tulisan, dan di tulisan itu harus memuat tiga komponen ya. Yang pertama dampak yang sudah ibu rasakan sepanjang PPGP, dampak supaya kan orang kalau ketika membaca portofolio digital itu merasa tertarik. Berarti mereka belum begitu membacanya sudah mulai ada gambaran tentang guru penggerak, dari dampak yang ibu rasakan sepanjang mengikuti guru penggerak, rencana tindak lanjut pengembangan diri yang akan dilakukan sebagai pemimpin pembelajaran, rencana tindak lanjut pengembangan sekolah yang dilakukan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi sebenarnya dalam portofolio digital itu di bagian profil itu memuat karena itu adalah profil guru penggerak. Jadi di sini yang dimaksud dengan profil adalah bukan hanya sekedar dia, tetapi juga ada kegiatan guru penggerak. Kemudian ini aturannya adalah profil dibuat dengan durasi kurang lebih 5 menit jika berbentuk video, kalau dalam bentuk slide itu 5 sampai 10 slide. Kemudian yang kedua, artefak aksi nyata. Artefak aksi nyata itu adalah 3 artefak atau karya terbaik yang mewakili modul. Modul paket 1 perubahan diri, paket 2 perubahan di kelas, dan paket 3 perubahan di bidang sekolah. Karya terbaik yang terdiri dari hasil penugasan demonstrasi proses maupun aksi nyata. Jadi boleh juga mengambil dari penugasan di demonstrasi kontekstual dan juga maupun aksi nyata. Jadi kalau misalnya berdasarkan panduan. Dan kalau misalnya ibu ingin juga ada perubahan-perubahan yang sudah diterapkan di sekolah dan perlu untuk tuangkan ke dalam dalam protokol kita juga. Yang penting itu adalah merupakan bentuk aksinya dan konsep-konsep yang sudah disampaikan. Yang ketiga, publikasi. Kalau publikasi itu hanya tentang tulisan yang sudah dimuat dalam media massa. Kalau misalnya itu dalam pernah buat artikel misalnya blogspot, blogspot apa lagi? Tidak pernah ada mungkin punya tulisan-tulisan yang kita identify. Silakan kita di screen boleh. Belum coba-coba. Kalau saya sedikit-sedikit sudah ada video ya. Di screen ada biasanya kalau kita mau badong terus diantar ke link screen. Nah itu kan biasa ada kan begitu kan screen. Baru itu kan klik unduh kan. Nah, kadang ada yang tidak tahu mengunduh itu kan file yang dalam bentuk screen. Nah begitu. Jadi ya, supaya ibu punya karya tulis tidak hilang mungkin PTK bisa diakses. Baru linknya tinggal taruh di publikasi tadi. Dan itu ibu di kalau di penilaian guru berprestasi sempat itu kita diminta tulisan karya tulis yang kita pernah muat di publikasi. Ya, ambil tidak tahu contoh. Jadi kita pernah diminta itu. Pernah. Oh ada format apa namanya? Ada ada. Kan? Oh tidak bakal masuk. Pairan punya itu ada sampai berapa? Saya juga baru. Pairan ini maksudnya hal sampai ke pengunggahan karya tulis di kan? Iya ada bagi saya sampai karya tulis yang ada masuk kemarin. Yang itu. Tapi yang karya tulis yang telah pernah publikasikan. Iya, sudah publik. Artinya
kenapa ini juga penting ya, jadi ya itu alasannya itu kan ternyata ada hal-hal tertentu yang apa ya, yang membutuhkan tentang karya yang sudah kita publikasikan. Makanya di portofolio digital kalau bisa sediakan komponen yang khusus untuk publikasi, ya gitu. Sertifikasi dan pendidikan. Sertifikasi dan pendidikan itu berarti sertifikat ya, dan pendidikan yang ibu ikuti. Ya. Jadi silakan ibu tuangkan ke dalam. Artinya sebenarnya begini, portofolio digital itu kegunaannya itu untuk pribadi kita, untuk kita. Baru yang berikut juga di sedikit dan juga untuk kepentingan tugas ataupun guru penggerak. Jadi jangan sampai portofolio digital ini hanya lebih bermanfaat ke tentang guru penggerak. Ya sedikit kita buat, makanya di situ juga disediakan komponen yang juga memiliki manfaat setelah kita mengikuti guru penggerak. Kalau di hanya modul-modul kan selesai guru penggerak selesai juga kan. Artinya kan mungkin kita tidak lagi mau pakai lagi portofolio digital kan. Oh berarti portofolio ini bisa digunakan Ya, semua ya? Iya, makanya dia agak di situ disediakan komponen yang bersifat umum, tidak hanya fokus pada guru penggerak. Berarti kalau misalnya portofolio sudah dipublis itu berarti sudah bisa diakses oleh semua orang. Iya. Baru orang akses lewat apa? Kalau begitu, zaman di portofolio kan? Oh, ini kalau portofolio digital ini saya tidak tahu apakah itu dia muncul gitu ya. Cuma yang pasti ketika kalau misalnya orang yang sudah mendapatkan link itu bisa mengakses. Tapi apakah itu muncul di Google, di beranda Google, nah itu satu. Cuma pernah, tidak bisa. Ya. Makanya masih cari lagi untuk bisa mempublikasikan ke beranda Google. Gitu. Kecuali lewat script apalagi itu yang kalau Google site itu ya nanti dicoba-coba, artinya kasih judul cari judul sesuai dengan judul apa yang ada di portofolio digital di Google, apakah kalau dia tampil atau tidak. Kemudian lanjut ya Bu. Sudah tadi sertifikat juga umpan balik. Jadi umpan balik ke rekan sejawat, kepala sekolah, murid maupun orang tua terkait peran Anda sebagai pendiri. Peran Anda sebagai hanya lagi sebagai seorang guru penggerak, sebagai jadi bagaimana mungkin penilaian macam testimoni lah. Tapi itu sebenarnya kalau memang ibu sudah melakukan hal tersebut ya silakan ibu tuangkan bukti atau dokumentasinya itu dalam umpan balik tersebut. Tapi paling tidak ibu harus punya pada profil dalam portofolio ibu itu ada profil guru penggerak, harus transaksi nyata, publikasi, sertifikasi pendidikan. Tinggal ditambahkan saja itu Bu. Nah, baru ini modul saat ini kasih agak terakhir. Modul itu yang terakhir. Ini kenapa juga kan harus disalin kembali di sini yang ada di LMS, karena kan LMS itu kan hanya selama kita masih CGP kita masih bisa buka, masih bisa kita baca-baca materinya. Nah makanya kan kalau bisa untuk mengantisipasi itu supaya tidak hilang rekam materi kita, jadi kita publisi.
Iya, yang penting suka fokus ini. Masa ada sih enggak? Oh belum ya? Coba ada doang. Oh ya, saya sekali lah. Enggak ada lagi. Iya. Kenapa tidak aktif ini? Siapa tahu di rumah itu? Ini saja kan. Dia bergerak di beli. Kalau dia tak, kalau dia mau edit, ya itu dia bagi Ini. Tapi ini mau coba dengan Iya, belum pakai Facebook dulu. Soalnya biar plus lagi pakai yang tangan dia itu dia kan nggak ada. yang mana? Ini. Iya. Saya bisa deh. Ini kan beda. Berarti di sana itu Iya, drive. link lo yang ini tugas ini. Iya, di drive. Iya, maksudnya kan seharusnya kan tempel di sini itu kan dia Begitu. tidak perlu lagi. Udah sering pakai ini sebenarnya, iya. Nah, ini tidak usah lagi pakai ini. Saya kira maksudnya biasa kan ini aku berubah terus di satu. Jadi tinggal bisa tambah. Iya, tinggal tambahin. Iya, bisa isi. Baru ini baru isi artinya kan isi dengan sesuai dengan yang ada seperti itu. Profil dia itu Nah, mau rubah saya dulu. kalau profil harusnya juga kan bukan hanya Bukan, sudah. bukan, Tapi kan beda. selama ini kan orang kan tidak paham kan, mungkin ibu juga kalau melihat orang lain ini kamu punya profil begitu. Iya, saya pakai Gitu kan? saya lihat di saya buka YouTube. Saya juga waktu masih ikut grup penggerak juga saya punya profil sama dengan telepon. Karena kita kan tidak dapat panduan. Nah, kemarin kan kita orang aktif tidak tahu yang sebenarnya yang bagaimana. Jadi kan cuma dikirim video begitu. Sehingga kan terus berpikir profil ini kan cuma sekedar profil identitas itu orang. Tapi setelah saya dikirim panduan, ternyata profil ini berarti bukan cuma hanya sekedar membuat identitas, tapi juga semacam kata-kata pemaparan itu kan tentang dampak selama kita mengikuti grup penggerak begitu. Nah, kalau mau ingin sesuai dengan panduan seperti itu, begitu. Mungkin cukup kalau untuk tidak ada masalah berarti untuk portofolio digital. Oke, kita lanjut ya, mungkin masih boleh 15 menit ke depan. Nah, sekarang kita lanjut ke sekarang kita akan mendiskusikan tentang posisi diri dan rencana pengembangan dalam kompetensi guru penggerak. Nah, mungkin ibu masih ingat posisi diri atau tulisan-tulisan yang sudah ibu tuangkan ke dalam tentang posisi diri dan rencana pengembangan diri. Atau kalau misalnya ibu sudah tidak ingat tulisan yang sudah ibu tuangkan pada waktu lokal orientasi, nah sekarang saya ingin tanya kira-kira kompetensi apa yang sudah baik ibu capai saat ini dan jelaskan alasan. Kompetensi guru penggerak. Sehingga kompetensi guru penggerak, guru penggerak itu kan ada dimana guru penggerak itu harus mampu berkolaborasi, atau juga mungkin kalau misalnya di kompetensi guru penggerak itu mungkin belum bisa wujudkan, tapi ada mungkin kompetensi lain yang menurut ibu sekarang sudah mulai ibu kuasai, dari yang dulunya ibu tidak tahu sekarang menjadi tahu. Nah, sekarang apa saja? Jelas kalau kompetensi di dalam diri
samping kolaborasi secara individu, tapi juga kan harus kolaborasi secara keseluruhan, bagaimana suatu menggerakkan bisa menjadi coach untuk teman sejawat. Kemudian yang lebih ini kompetensi sekarang alhamdulillah untuk IT itu sudah, yang kemarin masih ini sudah mulai meningkat lagi. Jadi yang kemarin tidak tahu sudah alhamdulillah dengan adanya guru pengganti ini ada rasa syukur lah. Iya, jadi banyak kompetisi apa yang mulai ikut-ikutan, apa yang mulai apa ya, ibu dapatkan selain dari ibu memahami materi, tapi juga ada kompetisi lain lah yang sudah mulai paham penggunaannya, caranya. Nah, ada lagi mungkin kompetisi yang masih perlu ditingkatkan ya, kalau sebagai guru penggerak. Sebagai guru penggerak yang lebih ditingkatkan itu kalau untuk siswa lebih tetap masih harus ada, masih harus lebih ada. Kemudian untuk guru yang saya bilang tadi itu yang lebih harus saya tingkatkan lagi. Berarti Kemudian untuk penguasaan teknologi juga lebih ditingkatkan lagi, karena masih banyak yang harus saya pelajari sebenarnya, masih banyak yang belum saya tahu. oke ya Bu ya, jadi sekalipun sudah apa ya, bertambah kompetensinya, tetapi juga masih ada kompetensi yang perlu ditingkatkan. Nah, oke ya Bu ya, kita lanjut. Apa rencana pengembangan ibu selanjutnya? Rencana pengembangan. Saya sendiri Iya. pribadi. Iya. Yang jelas saya berharap melalui guru penggerak ini berharap ilmu yang saya peroleh itu bisa saya terapkan ke teman-teman, lebih apa, supaya kan bukan cuma saya yang jadi tahu, tapi juga teman-teman juga bisa tahu apa yang ilmu yang sudah saya pelajari. Ibu berencana apa yang ibu sudah dapatkan dari restoran itu bisa ibu jelaskan kepada teman-teman yang lain, supaya bukan cuma hanya ibu saja yang tahu ya. Nah selanjutnya Bu, kita sudah masuk di sesi akhir ya. Nah sekarang kira-kira apa pembelajaran atau ide baru yang ibu dapatkan setelah sesi pendampingan saat ini? Apa kira-kira pembelajaran ataupun pelajaran yang bisa yang ibu dapatkan dari pendampingan individu? Jelas yang saya inginkan dari pendampingan ini, yang pertama itu yang saya ingin, ide-ide yang sudah muncul saat ini, yang sudah ingin saya terapkan di luar sana, khususnya dengan teman-teman, adalah bagaimana saya bisa membuat suatu kegiatan semacam sosialisasi, bisa sosialisasi yang tujuannya itu untuk menerapkan ilmu. Teman-teman itu yang sudah mulai muncul di pikiran saya ke depan, ide itu. Jadi sudah apa punya rencana itu ya Bu? Iya. Kalau khusus pada pendampingan ini, apa kira-kira manfaat yang ibu dapatkan pada pendampingan saat ini? Pendampingan individu yang sekarang sedang berlangsung, kira-kira ibu merasakan manfaat seperti apa? Yang jelas dengan adanya pendampingan tadi kan kita hanya sharing dengan Bapak, dengan Bapak. Jadi manfaatnya itu mulai dari saya memperoleh lebih mendalam lagi materi, kemudian khususnya dengan adanya portofolio itu, jadi
pada pendampingan berikutnya. Berarti ini apa harapan ibu kira-kira pada pendampingan berikutnya itu ibu ingin apa seperti apa belajar dari pendampingan saat ini? Kira apa yang ibu inginkan lebih baik lagi pada pendampingan? Ya silakan tidak usah aku meningkat kalau bisa ya jelaskan kita sebagai manusia kan berharap ke depan itu kan berubah dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Oke, berarti harapannya tetap yang hari ini misalkan lebih baik lagi. Iya. Ya, dia mengharapkan lebih baik lagi pada pendampingan berikutnya. Jadi lebih banyak lagi ilmu yang saya dapat. Berarti hari ini sudah baik, tapi meminta lagi, menginginkan lagi lebih baik lagi. pendampingan berikutnya lebih baik lagi dari yang hari ini. Oke, Abu ya, alhamdulillah kita sudah selesai ya untuk pendampingan individu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang walaupun saya tadi terlambatnya bukan cuma hanya 5 atau 10 menit tapi sudah 1 jam ya. Ya terus terang juga memang untuk pendampingan pendampingan khusus untuk ibu ini memang tertundanya ini 2 kali ya. Iya. 2 kali tertunda di hari Selasa kan. Hari Kamis pun itu sebenarnya punya waktu cuma kan juga karena juga masih ada kegiatan defile sehingga apa ya, apalagi kita dengan banyak kegiatan juga mulai dari hari pendampingan pertama berlanjut lagi dengan kegiatan dinas tentang sekolah ya. Tapi alhamdulillah saya masih bisa melakukan pendampingan walaupun masih dengan kondisi juga yang apa sebenarnya masih sulit konsentrasi Bu. Dia masih tidak tahu kenapa juga mengantuk itu ada. Kenapa mengantuk itu kamu punya ada di Pino belum itu dan sekarang kan masih Kenapa itu? Setiap apa ini? Kenapa nanti kenapa? di Pino karena juga kan badai pantai, penghasil di badai pantai kan banyak. Jadi saya memang tidak bisa membayar badai pantai dari susah. Saya tutup dulu ya, baru nanti lanjut bicara lain. Oke Bu ya, saya berharap insya Allah untuk ke depan kita tetap masih ketemu lagi dalam keadaan. Kemudian yang kedua juga saya ingatkan ke Ibu yang pertama dalam kehadiran yang penting jangan sampai sehat tapi lupa jadwal ujung itu ada juga ya, karena perjalanan kita masih panjang ya, tentu ada mungkin hal-hal yang tidak sengaja, ada juga mungkin hal yang sengaja ya sampai menyebabkan kita itu tidak hadir sengaja. Misalnya kita dalam keadaan memang tidak punya waktu, tidak sehat sehingga kita sengaja untuk tidak hadir ujung. Ada juga mungkin tidak sengaja karena mungkin kita juga lagi sibuk atau lupa. Itu yang saya khawatirkan karena ada di kita di angkatan 5 itu tidak sengaja karena memang kondisi yang tidak memungkinkan sehingga beliau tidak bisa masuk ke JUM dalam keadaan sakit sampai baring di rumah sakit pada saat itu. Tapi ya namanya juga kehadiran, apalagi kehadiran yang di sistem itu kan tidak bisa ditoleransi, tidak bisa ditoleransi. Tapi kalau mungkin nilainya masih manusia, mungkin masih ada toleransi. Contoh misalnya keterlambatan kita melakukan tugas, tapi ya juga jangan juga kita kebanyakan terlambat memasukkan tugas. Dan diharapkan guru penggerak itu kenapa dikatakan diistimewakan?
Kenapa guru penggerak itu diistimewakan? Karena mereka sudah melalui ya tempaan yang sangat keras. Dalam 6 bulan mereka bisa lewati sampai selesai. Dan tantangannya itu kan kita harus mengatur waktu, gitu kan? Kedua juga mungkin kita juga tidak boleh sakit, ya. Sekalipun sakit kita tetap masuk. Yang ketiga pun kita tetap mesti harus selalu fokus, ya, selalu fokus dalam keadaan bagaimanapun. Karena maka dari baru yang berikut kita harus menguasai teknologi, ya, kita juga harus menguasai materi, ya, dalam keadaan apapun. Bahkan mungkin di saat sibuknya kita dengan urusan sekolah, ya biasa kan sibuk kita di urusan sekolah itu kan saat pengisian rapor. Nah itu kan saat itu pula kita juga dituntut dengan deadline juga. Nah karena itu kenapa guru penggerak itu diistimewakan, karena pendidikannya itu berat, ya. Makanya ibu insya Allah ibu tetap sehat, juga masih diberi kekuatan untuk mengerjakan tugas, dan juga selalu mendapat dukungan dari rekan-rekan guru dan juga kepala sekolah ini. Saya berharap juga ibu bisa mengikuti kegiatan guru penggerak ini sampai selesai dan sampai mendapatkan sertifikat guru penggerak. Ya. Tetap semangat ya. Oke, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebentar saya suruh tanda tangan ini. Saya mas mau balik kamar juga sih. Mas sholat.